Kondisi komputer. Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa di malam Minggu ya, Sabtu malam tepatnya, kita juga terbiasa dan dengan kajian rutin kita yaitu ngaji online hadis arba'in. Wah, Masya Allah, senang sekali di sini saya Ella Syadia sebagai host dan juga tentunya bersama dengan Ustadz kita yaitu Ustadz Aminullah Furqon yang sudah hadir. Alhamdulillah teman-teman semuanya kita diberi kesehatan sehingga kita dapat semangat lagi untuk mengkaji ilmunya, Masya Allah ya. Nah teman-teman, Bapak Ibu sekalian tentunya di kajian ini, nah anak saya juga mau ikut kajian ya, Masya Allah, mudah-mudahan bisa seperti Ustadz Furqon nih yang luar biasa ilmunya. Kita ngaji lagi, jangan patah semangat. Mungkin orang malam minggu tuh ngapain sih biasanya? Jalan-jalan ya, alhamdulillah, kumpul keluarga, tapi teman-teman menyempatkan waktunya untuk menimba ilmu, untuk mencari ilmu lagi, untuk mengaji lagi. Nah itu adalah suatu hal yang luar biasa, Masya Allah, berarti kita diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa Allah lembutkan hatinya dalam mencari ilmu. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan 10, mungkin teman-teman ada yang ketinggalan nih dengan kajiannya. Boleh silakan ditonton juga di YouTube-nya Kajian Kampung Syariah, cari aja di YouTube ya. Atau kalau teman-teman bergabung di grupnya, di situ ada link tree-nya, ada channel juga buat ke YouTube-nya Kajian Kampung Syariah. Nah, di situ lengkap sekali video dari mulai pertemuan pertama hingga terakhir kemarin pertemuan 9 kita sudah upload. Jadi teman-teman semuanya tetap bisa mengkaji dan juga melihat lagi kira-kira hadis apa aja sih yang sudah kita bahas ya bersama dengan Ustadz Furqon. Alhamdulillah. Nah, saya mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman. Alhamdulillah sudah hadir. Ada Mbak Tri dari Bekasi, ada Mbak Mas Fadla, ada Mas Kafi. Boleh silahkan teman-teman tulis kira-kira apakah ini kajian yang pertama di kajian Kampung Syariah. Kalau iya, boleh silahkan acungkan jempolnya. Nah, tetap interaktif ya. Biar saya dan Ustadz Furqon tahu nih kalau teman-teman masih berada di sana, masih berada di balik layar. Apakah ini kajian yang pertama? Kalau iya, boleh silakan diangkat jempolnya. Kalau misalnya bukan, boleh silakan kasih senyum. Oke, oh baik. Nah, ini namanya rada sedikit bingung ya, laki-laki atau perempuan. Jadi saya bingung manggilnya Mas atau Mbak. Oke, kakak aja ya, biar aman. Baik kalau gitu. Sip, kakak-kakak semua, teman-teman yang sudah hadir, yuk kita buka kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan kita dalam menerima ilmu. Marilah kita membaca surat Al-Fatihah masing-masing. Al-Fatihah. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah masuk berarti di pertemuan ke-10, membahas hadis ke-9 berarti ya, karena pertemuan pertama itu kita masih perkenalan tentang kitab hadis Arba'in An-Nawawinya. Nah, di sini kita sudah lihat ya di depan layar tentang tolak ukur mengambil yang mudah dalam Islam. Mungkin teman-teman sering mendengar dengan istilah bahwa agama Islam itu sebenarnya tidak menyulitkan kita dalam beribadah. Saat kita tidak mampu, ada opsi lain. Saat kita merasa berat, ada pilihan lain lagi yang Allah mudahkan. Jadi sebenarnya memang kadang kita suka mendengar istilah itu, bahkan kita suka mempraktekkan. Mungkin salah satu contohnya adalah tentang sholat. Nah, sholat itu kan sebenarnya adalah hal yang memang wajib dilakukan oleh umat Islam. Allah telah memerintahkan kita untuk sholat. Kalau kita nggak bisa sholat berdiri, Allah membolehkan kita untuk sholat duduk. Kalau kita nggak bisa sholat duduk, Allah memperbolehkan kita untuk sholat apa?
sambil berbaring gitu ya. Nah, itu adalah suatu hal yang mungkin kita sering dengar. Masya Allah, luar biasa. Tapi kira-kira apa aja sih tolak ukurnya ketika kita sebagai seorang hamba dalam melakukan sesuatu mengambil yang mudah, tapi jangan sampai ngegampangin gitu ya. Nah, insya Allah kita akan membahas itu lebih dalam bersama dengan Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz Furqon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz Furqon kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua, dan juga kita termasuk, semoga kita termasuk orang yang sehat juga, sehat secara pikiran kita, jasmani kita, dan semoga semuanya juga pada lancar urusan-urusannya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, insya Allah kita akan ngaji lagi ya Ustadz ya. Ngaji hadis arba'in. Tadi sudah ada pembukanya, contohnya yang saya sering dengar adalah perintah sholat. Betul nggak sih Ustadz kalau sholat itu seperti itu contohnya? Iya, benar. Karena dalam Islam itu ya. memang, ya kalau kita perbanyak gitu ya, kita teliti dari taklif, dari pembebanannya, perintahnya, larangannya itu banyak. Islam itu memudahkan bagi penganutnya, seperti itu. Secara umum seperti itu. Secara umum seperti itu. Nah, langsung aja kita bahas lebih dalam yuk Ustadz. Kita sudah siap banget nih. Bagi teman-teman boleh siapkan minum, boleh siapkan catatannya juga. Yuk kita langsung aja mulai. Tafadhol Ustadz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita banyak nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat diberikan waktu luang, nikmat diberikan waktu yang mana kita berada di dalamnya untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, karena mencari ilmu merupakan sebuah kewajiban, wajib atas semua orang tanpa terkecuali. Karena bagaimana dia tahu sholat, ya, bahkan sholat itu wajib, bagaimana dia tahu gerakannya, padahal itu termasuk wajib dari sholat. Kemudian bagaimana dia tahu berzakat, berhaji, padahal itu merupakan kewajiban bagi diri kita semua. Maka dari itu, mau profesi kita apa, pekerjaan kita apa, fokus kita pada ilmu syar'ikah atau ilmu umumkah, maka wajib bagi kita mengetahui sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, sehingga kita dapat mengerjakannya di atas ilmu. Nah, kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, suri teladan kita, yang telah memberikan ilmu agama, ilmu tentang keumuman, ilmu tentang dunia juga dijelaskan, ilmu kedokteran juga itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran, ilmu astronomi telah dijelaskan di dalam Al-Quran, ilmu matematika juga telah dijelaskan secara umum, secara garis besar landasannya sudah ada di dalam Al-Quran. Maka beliau adalah mukhrij minadh-dhulumat, al-mukhrij minadh-dhulumat ila nur, yang mengeluarkan bukan saja umat manusia, bukan saja umat Islam, namun secara umum umat manusia, ya, secara umum, dan umat Islam secara khusus. Maka adanya Nabi Muhammad SAW adalah beliau menjadi rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alamin, bukan hanya orang-orang mukmin, tapi juga seluruh manusia, seluruh jagat raya. Karena al-alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau, wahai Nabi Muhammad, kecuali engkau sebagai rahmatan lil alamin. Dari situlah tema kita berangkat, yaitu dari Islam, Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pensyariat yang memiliki hati yang lembut, memiliki tujuan-tujuan yang mulia, yang tidak pernah menjadikan umatnya itu dalam kesusahan, tidak pernah menjadikan umat-umat itu merasa repot sehingga mereka merasa berat dalam melakukan syariat Islam ini. Kalau kita lihat syariat orang-orang Yahudi, mereka kalau taubat mereka disuruh
faqtulu anfusakum, ya, bunuhlah diri-diri kalian gitu. Kalau mau taubat harus dibunuh gitu ya. Nah, itu tidak dengan syariat Islam. Syariat Islam adalah syariat atau agama yang menjunjung tinggi nilai kerahmatan bil alamin. Oke, akan tapi hal tersebut tentunya tidak dipahami secara dangkal, secara sathiyah, tidak dangkal, secara dangkal, sathiyah, terus secara dangkal ya, hanya garis besar saja. Tapi butuh dengan pemahaman ilmu, butuh kita untuk bertanya, mengkaji arti keringanan di dalam agama Islam itu sendiri. Nah, bagaimana sih keringanan di dalam agama Islam itu sendiri? Nah, dalam pertemuan ini, insya Allah kita akan membahas ya hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, syarah Al-Wafi punya Ustaz Dr. punya Profesor Mustafa Dibalgha, Mustafa Al-Bugha ya, dan yang mana itu beliau merupakan alim daripada ulama negeri Damaskus. Damaskus itu ibu kotanya Suriah gitu ya. Di sana beliau juga lulusan Al-Azhar Kairo S3-nya, sehingga menjadi profesor di Damaskus University dan menjadi guru besar di sana. Nah, dari penjelasan beliau ya, saya tarik di sini temanya yaitu tolak ukur mengambil yang mudah dalam Islam. Ya, kalau kita sebelumnya ini kan pertemuan yang ke-10 ya. Pertemuan ke-10 dan hadis yang ke-9. Karena di pertemuan yang pertama kita membahas tentang muqaddimah. Muqaddimahnya, pengertiannya tentang Imam Nawawi itu siapa, ta'rif, biografi Imam Nawawi. Kemudian kita juga mengenal kitab Arba'in Nawawi itu sendiri. Kemudian fadail-fadailnya, fadail yang terdapat dalam hadis Arba'in Nawawi. Sungguh luar biasa hadis Arba'in Nawawi ini. Karena mencakup apa yang saya tekankan, yang saya terus sebutkan di dalam setiap kajian-kajian yang lalu, bahwasanya Al-Arba'in An-Nawawiyah mencakup qawaid kulliyah, ya, garis besar atau sebuah kaidah-kaidah yang universal yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Jadi semua hadis yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah merupakan garis besar, kaidah besar untuk memahami Islam secara benar. Nah, insya Allah syarah atau penjelasan yang saya gunakan di sini adalah penjelasan para ulama, alim ulama, insya Allah, sehingga kita insya Allah terus memahami lafaz-lafaz yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi dengan utuh, dengan pemahaman para ulama dan manhaj beliau, metodologi beliau. Mari kita langsung saja masuk kepada tema ini, tema yang sangat penting bagi kita karena mungkin banyak orang yang merasa sulit. Nah, sulitnya itu seperti apa gitu ya dalam mengerjakan perintah. Nah, ada orang yang ketika kemarin ada orang yang bertanya pada saya, bagaimana Pak hukumnya apabila kita mengusap atau memegang Al-Quran sedangkan kita ya tidak dalam keadaan toharoh, tidak berwudu, ya kan, tidak berwudu, batal wudunya dalam keadaan hadas. Nah, saya katakan bahwa empat mazhab dan jumhur ulama mengatakan tidak boleh seorang mengenakan atau memegang ya mushaf kecuali dia dalam keadaan at-thaharah, artinya dia tidak berhadas. Nah, kemudian walaupun ada di sana pendapat-pendapat, imam yang mengatakan seperti Imam Ad-Daud Al-Zahiri dan Imam Hammad gurunya Imam Abi Hanifah rahimahullah taala mengatakan boleh. Tapi yang dirojihkan, yang dalil kuat itu adalah pendapatnya jumhur ulama rahimahullah taala. Kemudian dia bilang kan ada pendapat ulama yang mengatakan boleh seperti Daud Al-Zahiri dan Imam Al-Hammad. Jadi boleh aja gitu. Maksudnya memegang atau baca Quran, memegang Quran gitu ya. Dalam keadaan hadas gitu. Nah, inilah sebuah permasalahan yang sering terjadi di kalangan kita. Ya tentunya
mengambil keringanan ya beda tipis ya. Kalau kita salah memahaminya dengan bermalas-malasan gitu ya, malas berwudu kita misalkan baca Quran tapi kita malas berwudu, maka apa? Maka kita enggak berwudu di sana. Nah, ini apakah benar seperti ini gitu ya? Oh, itu kan sulit katanya kalau berwudu lagi gitu. Kan Islam kan mengajarkan kepada kemudahan. Apakah benar seperti itu? Nah, langsung saja insya Allah kita bakal bahas hadis ini, hadis yang sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis ke-9. Ini nasnya hadis ke-9. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr ya. Radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum apa saja yang aku larang ya pada kalian maka jauhilah. Wa ma amartukum, dan apa saja yang aku perintahkan pada kalian maka fa'tu minhu mastata'tum." Kerjakanlah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, maka karena sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian, yang menghancurkan sebelum kalian itu mereka dihancurkan dengan apa? Ya, mereka binasa karena apa? Karena kathratu masailihim, karena mereka banyak sekali bertanya-tanya. Tadi saya jelaskan maksudnya setiap permasalahan dalam hadis. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka selalu mendebati para nabi mereka. Ini menyinggung tentunya Bani Israel, ya, yang mana mereka banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak ada faedahnya. Ya. Kemudian mereka juga sering mendebat para anbiya mereka, maka mereka dihancurkan dengan dengan perbuatan mereka sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat sini artinya ya, dari Rasulullah di sini kalau apa saja yang dilarang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah. Di sini jika belum jelas tadi artinya. Nah, pentingnya hadis ini, sebagaimana saya katakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang penting karena Imam Nawawi mengumpulkan 42 hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu memilih dari ribuan hadis yang beliau pelajari hingga beliau ringkas dalam bukunya tersebut 42 hadis, dan di antaranya ini adalah hadis yang ke-9 ini, hadis tentang mengambil kemudahan di dalam Islam. Nah, hadis ini sebagai kaidah yang penting dalam Islam, ya, berbicara tentang sikap Muslim terhadap perintah dan larangan. Jadi bagaimana sikap kita ketika diperintah, ada perintah, kemudian ada larangan. Kalau ada perintah tentunya kita kerjakan semampu kita, semampu kita. Kemudian kalau ada larangan, kita itu bukan kita jauhi semampu kita, bukan di sini. Tapi apa? Secara maksimal gitu, totalitas ketika menjauhi sebuah larangan. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tuh harus moderat, tidak boleh berlebihan dan menyulitkan diri, dan tidak boleh juga menyepelekan perintah atau mengerjakan perintah itu terlalu berlebihan. Maksudnya seperti orang-orang Yahudi, mereka itu atau sebagian orang ya di zaman Nabi Muhammad SAW ketika disyariatkan puasa dari subuh ya, dari fajar yang kedua, kemudian sampai dari subuh sampai maghrib, ada seorang ya sahabat Nabi, kemudian puasanya terus gitu ya, terus dilanjutkan, tidak berbuka gitu ya. Nah, ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena terlalu di sana berlebihan gitu ya. Makanya Nabi tegur, dan juga ada di antara atau di kalangan para sahabat itu ada yang wa inilah
la angkah, sesungguhnya aku tidak nikah, kata seorang kata seorang sahabat itu. Untuk apa? Untuk supaya fokus ibadah. Terus Nabi tegur itu, sesungguhnya aku ketika berbuka aku makan, gitu ya. Ketika aku aku juga menikah, gitu ya. Nabi saja yang khairun nas, yang paling baik di antara manusia sebelumnya itu nikah, dan juga itu Nabi berbuka ketika sudah ada sudah ada perintah untuk berbuka puasa di sana. Nah, jadi kita ummatan wasaton. Jadi kita diperintahkan untuk menjadi umat yang moderat. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Islam sebagai umat yang moderat, umat yang pertengahan gitu ya. Tidak berlebihan dan tidak menyepelekan gitu ya. Kalau orang Yahudi syariatnya apa? Kalau dia bertaubat membunuh diri mereka, tapi dalam Islam tidak ada seperti itu. Dan juga kita tidak boleh menyepelekan sama sekali tentang apa? Tentang perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, selanjutnya poin yang besar yaitu sabab urut ya. Kalau kita lihat sabab urut daripada hadis ini, kata Nabi ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Kata Nabi dalam hadisnya, ya, masih sambungan dari hadis ini, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah. Ini kan perintah ya para sahabat. Ada seorang yang berkata pada beliau, katanya apa? Afa hujju fi kulli am? Apakah hajinya itu aku wajib setiap tahun? Wajib gak setiap tahun? Bagiku wahai baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW sabda, lau qultu na'am. Seandainya aku jawab itu, qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Kalau aku katakan wajibnya haji itu setiap tahun, maka kamu akan keberatan dan kalian tidak akan apa? Kamu akan keberatan dan kalian tidak akan mampu untuk berhaji setiap tahun. Wajib ya katanya. Nah, ini kan tadinya Nabi mengatakan haji itu wajib bagi kalian. Begitu saja. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi, setiap tahun, oleh Nabi, wah, pertanyaan yang kalau dilihat oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak perlu untuk ditanyakan. Gitu. Karena apa? Karena Nabi mengatakan setelah itu, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Kalau aku katakan iya, maka itu akan menyusahkan kalian. Jadi pertanyaan itu malah bisa menyusahkan kita sendiri. Nah, kemudian apa kata Nabi? Tsumma qala daruni ma taraktum fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim. Nah, tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan. Jadi kalau Nabi dalam sabdanya tidak memerintahkan haji setiap tahun, maka udah tinggalkan saja. Intinya Rasulullah SAW mewajibkan haji itu dalam setahun sekali dalam seumur hidup apabila dia mampu tentunya. Fa inna ma ahlaka aw halaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Karena banyak dari umat-umat sebelum kalian, yaitu umat Yahudi, Nasrani, ya kan, mereka itu banyak bertanya dan mereka banyak mendebat para anbiya mereka. Kalau orang Yahudi diperintahkan untuk menyembelih baqarah, menyembelih sapi. Sapinya warna apa? Gitu. Terus ditanya, nanti akan saya jelaskan juga kisahnya di akhir dari pertemuan kita. Kemudian juga mereka saling mendebat nabinya. Udah diperintahkan oleh Allah oleh Nabi Musa. Qalu ya Musa diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis. Mereka ngejek orang Yahudi, ya, enggak, kalian aja yang masuk. Kita di sini aja duduk. Nah, banyak pendebat para anbiyanya. Maka itulah sebab di antara kehancuran mereka sendiri. Nah, selanjutnya faidah hadis. Perintah dijalankan semampunya.
tadi kan ya wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan maka jalankanlah semampu kalian. Nah, kalau ada perintah maka jalankan kita semampu kalian. Allah memerintahkan kita untuk sholat wajib dengan berdiri, ya kan? Karena itu termasuk rukun, maka jalanilah dengan berdiri itu. Kalau kita tidak mampu, duduk, ya kan? Sebagaimana tadi dikatakan oleh moderator, kemudian juga berbaring dan seterusnya. Semampu kita. Nah, ada kaidah usul fikih dari hadis ini yang dipakai oleh para ulama. Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Itu kaidah usul fikih atau kaidah fikih ya. Walaysa biwajibin bila iqtidarin, atau walaysa wajibun bila iqtidarin. Dan tidak ada suatu kewajiban kecuali dikerjakan dengan semampunya, gitu ya. Ketika kita sholat, ya kan, yang mana rukun sholat adalah kita berdiri, ya, sholat wajib, ya kan, harus berdiri, maka kita berdiri. Nah, kalau tidak bisa berdiri karena sakit, maka kita duduk, ya, di kursi bisa, atau kalau tidak bisa juga, maka kita bisa berbaring. Nah, contoh kemudahan dalam Islam. Kalau kita lihat di sini contoh kemudahan. Kalau orang misalkan terkena najis sedikit, ya karena lagi becek gitu ya di rumah, misalkan di jalan sedikit terkena cipratan gitu ya, tidak banyak ya. Kalau banyak tentunya dia harus mencucinya, tapi kalau sedikit yang sekiranya itu sedikit dan tidak terlihat kecuali dideketin gitu ya, atau dia terkena dari kotoran di masjid, misalkan ada banyak burung-burung gitu ya, wah terkena nih pecinya atau ininya bajunya, maka dia tidak perlu untuk mencuci, balik lagi ke rumahnya mencuci lagi, sedangkan yang terkena itu hanya sedikit. Kemudian juga akad ijarah. Nah, di antara kemudahan di dalam Islam itu, atau ya kemudahan dalam Islam, di dalam akad ijarah itu kan kita wajib ya menentukan. Akad ijarah itu akad sewa menyewa. Jadi ada namanya penyewa, ada orang yang menyewakan, ada orang menyewa, kemudian ada barang yang disewa. Misalkan nih, kalau kita ke kamar mandi umum atau kamar mandi di di pom bensin ya, dulu kan bayar ya, sekarang mungkin nggak bayar lagi, mungkin ada lagi ya yang bayar gitu ya. Nah intinya itu menggunakan akad ijaroh, akad sewa menyewa di dalam fikih. Bagaimana? Nah, jadi yang punya hamam tersebut, kamar mandi menyewakan jasa kamar mandinya itu pada kita yang habis rihlah gitu, habis safar mau buang air kecil. Nah, kita buang air kecil lah. Namanya akad ijaroh, yang namanya sewa menyewa, itu kan mudah waktunya. Waktu menyewanya itu harus jelas. Nah, berapa jam, 2 jam kah, sebulan. Kalau kita menyewa kos-kosan kan sebulan, 2 bulan, kita bayar tuh. Jadi namanya mudah muayyanah. Jadi waktunya udah ditentukan. Nah, kalau kita ke kamar mandi bayar gitu ya. Kita setelah dari kamar mandi itu kan kita bayar gitu ya. Bayar semuanya, misalkan untuk buang air kecil misalkan 1.000 rupiah, buang air besar 2.000 atau 3.000 gitu ya. Nah, tapi kan waktunya mudah, atau waktu yang ditentukannya itu tidak tidak ditentukan oleh si penyewa dan orang yang menyewa. Nah, ini sebenarnya tidak boleh dalam Islam gitu. Harus jelas waktunya. Kita nyewa kosan sebulan, jelas sebulan. Kamar mandi kita kan nggak tahu ya. Namanya orang buang air kecil, buang air besar, kadang ada yang lama, ada yang nggak lama gitu. Jadi ghairu ma'lumah, tidak diketahui. Nah, itu dilarang. Tapi sebenarnya justru Islam memudahkan bagi kita, ya, membolehkan hal tersebut. Ya nggak apa-apa, karena itu ada di sana hajah, kebutuhan. Karena orang buang air kecil, buang air besar itu beda-beda orang muatannya gitu ya. Waktunya beda-beda. Maka Islam juga membolehkan seperti ini. Sewa menyewa di dalam hal tadi kamar mandi gitu. Tapi sebenarnya yang namanya akad ijarah itu harus jelas waktunya. Tapi dibolehkan oleh Islam karena itu hajah manusia gitu ya. Jadi Islam ini memudahkan. Nah, coba seandainya tidak boleh,
ya kan? Atau diwajibkan untuk ada mudahnya, ada waktunya. Misalkan buang air kecil itu 5 menit. 5 menit harus harus sudah gitu. Kalau enggak 5 menit berarti dia nambah lagi gitu ya. Dan buang air besar juga misalkan ditentukan 15 menit sudah harus selesai. Nah, itu susah begitu. Makanya Islam sudah membolehkan hal tersebut. Walaupun mudahnya waktunya tidak ditentukan dalam hal tersebut ya. Nah, jadi wa ma'amartukum masih dalam lafaz ma'amartukum. Apa yang aku perintahkan. Perintah namanya. Al-amr yaitu perintah. Yang namanya perintah ada banyak ya makna yang dituju. Bisa jadi maknanya itu perintah yang wajib. Perintah mengandung kewajiban. Perintah ada juga yang kedua perintah mengandung kesunahan. Kadang juga ada perintah dalam lafaz bahasa Arab itu yang menunjukkan pengharaman malah tidak boleh. Nah, ya kan? Kayak kita aja dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kalau teman kita memerintahkan kita, tolong bro ini dimasukkan gitu sepatu ke dalam. Gitu. Nah itu perintah dari teman kita itu kan tidak semuanya berarti wajib gitu ya. Ada yang mungkin bersifat mandub, bersifat sunnah, dianjurkan gitu. Ada mungkin ya tidak wajib seperti itu. Nah, begitu juga di dalam lafaz bahasa Arab, di dalam Al-Qur'an, di hadis gitu ya. Itu ada lafaz amr, lafaz perintah yang menunjukkan tidak menunjukkan pada perintah yang wajib. Nah, misalkan saya kasih contoh di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Di dalam apa? Di dalam berhutang. Kata ayat tersebut, wahai orang beriman, apabila kalian berhutang ya ila ajalin musamma pada waktu tertentu, misalkan saya mengutang kepada si fulan 10.000 ya, nanti saya akan bayar bulan depan 10.000. Faktubu. Ya, sini faktubu. Ada perintah di sana. Faktubu. Kataba yaktubu, faktubu perintah, maka tulislah. Namun pertanyaannya, apakah setiap perintah itu menunjukkan kepada kewajiban? Nah, ini dalam kaidah atau masalah dalam usul fikih. Kalau kita telah lebih jauh lagi. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwasanya tidak semua perintah mengandung pada kewajiban. Maka apakah wajib kalau kita utang sama dia itu kita harus tulis? Tidak wajib. Karena apa? Ini fa'in amina ba'dukum ba'don. Kalau sudah aman, sudah percaya semua orangnya, misalkan utangnya tidak terlalu besar, gitu ya, sudah aman lah, tidak ada khianat di sana, maka tidak usah ditulis lagi. Nah, maka perintah itu hanya mengandung pada anjuran saja. Nah, ada juga ya perintah itu di dalam Al-Quran yang misalkan menunjukkan kepada sesuatu yang mubah, boleh-boleh saja. Misalkan, wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian telah bertahallul, maka fastadu, maka boleh bagi kalian untuk apa? Untuk memburu hewan buruan gitu setelah tahallul ya. Maka di sini apakah memburu hewan buruan setelah tahallul itu menjadi wajib? Dan jika tidak dikerjakan berdosa? Tidak. Itu adalah perintah yang menunjukkan kemubahan saja. Boleh saja. Ditinggalkan nggak apa-apa, dikerjakan juga tidak mengapa. Ada lagi perintah yang menunjukkan pada sesuatu yang haram atau perintah yang berfaedah suatu yang haram. Misalkan faman syaa dalam Al-Qur'an, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Dan barang siapa yang barang siapa yang berkehendak falyu'min, maka berimanlah. Ya kan, perintah, maka berimanlah. Wa man syaa, dan barang siapa yang berkehendak falyakfur, maka berkufurlah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk seorang hamba itu berkufur. Maksudnya harus kufur nih. Kalau tidak kufur dosa, karena itu kan perintah. Nah, jadi perintahnya di dalam ayat tersebut adalah sebuah larangan. Ya.
Karena tidak semua yang menunjukkan perintah itu, saya katakan kembali, mengandung sebuah kewajiban. Nah, selanjutnya, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ada mungkin kita paham atau kita terbesit dalam hati kita, di dalam pikiran kita, ma amartukum, ya saya mengerjakan sebuah perintah dengan semampu kita. Terus, nah kan berbeda-beda ya, namanya kemampuan gitu ya. Apa sih standar ya kemampuan sebagaimana dalam tema kita dalam mengerjakan perintah? Standarnya itu apa? Wah, orang ini misalkan nggak mampu nih melakukan untuk perintah atau ibadah ini, tapi yang lain mampu. Wah, emang dia dasarnya malas gitu ya. Jadi dia berhujah, wah Islam itu memudahkan kita, nggak usah kita berwudu ketika kita memegang mushaf itu. Tapi orang-orang bisa kok ketika ingin membuka mushaf para ulama, mereka berwudu dan sebagainya. Nah, di sini praktek yang salah seperti itu. Nah, standarnya adalah ya kan karena Islam di dalam sebelumnya di dalam ayat-ayatnya, hadis-hadisnya itu selalu ya menganjurkan kepada hal-hal yang memudahkan bagi hambanya. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah Allah jadikan di dalam agama Islam ini sebuah kesulitan. Yuridullahu ay khaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin berkehendak pada kalian, memudahkan kalian. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hambanya kecuali di dalam batasannya saja begitu. Nah, ini semua dari Al-Qur'an, hadis ya mengatakan dalam hadis juga inna dina yusrun ya. Sungguhnya agama itu mudah. Nah, innallaha lam yab'atsni mu'annitan. Sungguhnya Allah tidak mengutusku, kata Nabi Muhammad SAW, sebagai orang yang kasar, orang yang menyusahkan, menyulitkan gitu. Nah, misalkan juga kesulitan yang dialami oleh beberapa sahabat, misalkan orang junub gitu ya, ada sahabat yang junub kemudian diperintahkan, bagaimana aku harus mandi nih, padahal waktu itu sangat dingin sekali. Kemudian kata sahabat lain, iya kamu harus mandi gini-gini. Akhirnya meninggal sahabat tersebut. Karena apa? Karena difatwakan, diberitahukan, dikasih jawaban yang sadid gitu, yang sulit, yang mana jika dia padahal dia lagi sakit gitu, sakit junub kemudian disuruh mandi. Nah, ini sampai orangnya meninggal gitu. Kemudian Nabi sampai marah seperti itu. Artinya apa? Artinya beliau tidak diutus untuk kesulitan sampai mengorbankan jiwa seperti itu. Nah, standar kemampuan ya dalam mengerjakan perintah. Di sini para ulama telah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka duabit ya. Duabit itu standar gitu ya. Ketentuan. Jadi ketentuan seorang itu dibolehkan mengambil keringanan di dalam Islam itu ketika mereka melihat di sana ya, ketika menjalankan sebuah perintah ada namanya masyaqqah, kesulitan. Yang namanya masyaqqah itu bertingkat-tingkat. Sudah. Nih, jika ada kesulitan, yang pertama, jika ada kesulitan yang besar, khawatir terhadap jiwa dan anggota badan. Ya, ini level yang pertama nih. Kalau dalam bahasa usul fikihnya itu ad-daruriyat al-khams. Daruriyat. Jadi agama Islam itu senantiasa mengajarkan kita atau menjaga kita untuk selalu menjaga yang 5 ini, yaitu agama ya, kemudian jiwa, harta, kemudian kehormatan. Nah, harta, kehormatan, yang kelima apa? Yang kelima? Ada yang tahu? Nah, intinya daruriyat al-khams tadi. Daruriyat al-khams. Yang mana jika jika ada yang bertentangan dengan 5
5 pokok ini tadi, jiwa, harta, agama, ya, dan seterusnya itu, maka Islam memberikan kemudahan. Misalkan seorang itu tidak boleh makan sesuatu yang haram, misalkan makan daging babi atau makan bangkai gitu ya. Itu tidak boleh. Tapi demi menjaga jiwa, nyawa, karena tidak ada lagi makanan yang bisa kita makan. Jika kita tidak makan bangkai tersebut, kita akan mati. Maka dibolehkan dalam Islam makan atau minum khamar sekalipun, atau ya makan daging babi, maka dibolehkan bagi kita untuk apa? Untuk memakan yang haram tersebut. Demi apa? Demi menjaga dari nyawa kita, yaitu namanya apa? Daruriyat al-khams, darurat yang 5 ya, yang harus ya, yang Islam itu memerintahkan untuk menjaganya. Nah, masyaallah, kembali lagi, jika ada kesulitan yang besar, khawatir terhadap jiwa dan anggota. Nah, seperti tadi contohnya, makan daging babi atau bangkai. Karena apa? Dalam ayat Al-Qur'an, "Famanitur ghairu baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi." Maka barang siapa yang dalam keadaan turra, ya, darurat, maka dia boleh memakan darah tersebut, minum darah tersebut yang di dalam Al-Qur'an. Kemudian memakan daging babi, kemudian juga memakan bangkai. Paman itu rohir bagi wala adi fala itsma alaihi, maka tidak mengapa, tidak berdosa. Kemudian juga yang kedua ada, itu tadi macam yang pertama itu kesulitan yang besar, gitu ya, sehingga dia tidak bisa menghindarinya. Kemudian ada lagi kesulitan yang lemah. Yang lemah ini tingkatannya bawah ya. Yang besar, pertama kesulitan besar yang mengkhawatirkan pada jiwa dan raganya. Kemudian ada kesulitan yang lebih levelnya itu di bawah, yaitu kayak merasa pusing kepala dan lapar. Ya, puasa, namanya puasa, menjalankan perintah, ya kan? Ada pasti rasa lapar gitu ya. Ada lapar, pusing dikit gitu ya. Maka itu kesulitan yang yang lemah, dan itu tidak dibolehkan untuk misalkan buka puasa karena dia lapar, buka puasa di pertengahan hari gitu ya. Dibatalin puasanya. Nah, kemudian juga ada kesulitan yang menengah. Nah, ini di antara ini kesulitan yang besar dan kesulitan yang lemah. Jadi ada yang menengah, yaitu misalkan dia jika dia menjalankan perintah tersebut, gitu. Jika dia menjalankan perintah tersebut, dia mendapatkan menghadapi sebuah kesulitan yang jika dia kerjakan, maka dia akan mendapat mudarat, ya, mafsadat. Tidak sampai mematikan jiwanya, melayangkan nyawanya, tidak sampai mengancam jiwanya, akan tapi dia terancam mungkin kalau dia misalkan puasa, dia punya penyakit, ya kan? Jika dia berpuasa pada hari itu, maka akan bertambah sakit dan seterusnya. Maka disinilah yang namanya kesulitan yang menengah, gitu ya. Tidak sampai meninggal dan juga masih di atas kesulitan yang kedua ini. Masih udah serius gitu ya, tapi tidak sampai pada level yang pertama. Nah, ini biasanya juga kesulitan-kesulitan tersebut kita harus konsultasinya kepada fas'alu ahla dzikri, pada orang-orang yang memang benar mereka itu memiliki standar, misalkan dokter kah, ya kan, kalau puasa nih boleh gak nih, gitu ya, aman gak nih buat janin misalkan. Kalau kata dokternya, oh aman ini, maka kita puasa gitu. Oh, kalau kata dokternya tidak aman, maka kita tidak berpuasa, kita qadha saja, seperti itu. Nah, kadang itu kesulitan tersebut kita harus tanyakan kepada orang yang memang memiliki khibrah, pengalaman dan keilmuan yang tinggi, seperti itu. Nah, itulah 3 kesulitan yang
kalau yang saya gambarkan atau ceritakan tadi, orang yang memegang mushaf itu karena dia malas gitu ya, nggak ada karena dia sakit atau lain sebagainya, karena dia malas, maka itu termasuk kemudahan yang tidak dibenarkan dalam Islam seperti itu. Cari-cari mudah gitu lah. Nah, terakhir yaitu tercelaknya banyak pertanyaan. Wa man haytukum anhu fastanibu wa fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena penyebab daripada hancurnya Bani Israil, Yahudi, mereka banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak patut atau tidak usah ditanyakan, tidak ada manfaatnya untuk bertanya tersebut. Misalkan di dalam Al-Qur'an ya, kita tahu kisahnya mereka dengan Nabi Musa ya, dalam surat Al-Baqarah, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, kata Nabi Musa alaihissalam. Nah, kata mereka apa? Qalu atattakhiduna huzwa. Yang benar aja nih Nabi Musa, kita suruh nyembelih Baqarah. Biasanya kita berperang nih. Ente ngejek aneh gitu kata Bani Israil. Yang benar aja. Masa kita disuruh nyembelih sapi? Yang benar aja. Kita biasanya berperang. Terusnya mereka banyak kalam di situ, banyak ucapan. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung, kata Nabi Musa, dari orang-orang yang jahil. Nah, kemudian kata mereka, ditanya lagi. Baqarah, ya. Baqarahnya seperti apa? Sapinya seperti apa? Warnanya apa? Mereka tanya. Warna kuning. Gitu ya. Dan juga mereka tanya lagi. Baqarahnya seperti apa lagi? Ciri-cirinya. Ditanya lagi, dijawab lagi oleh Nabi Musa. Sapinya itu sapi yang belum sama sekali dia tidak tidak bekerja di ladang itu. Artinya dia belum pernah sama sekali bekerja di ladang. Nah, itu kata Nabi Musa, ya udah cari yang seperti itu. Terus cari, bertanya lagi dan bertanya terus sampai kata Al-Qur'an, tasyabahu wa inna insyaallah muhtadun, tasyabahu wa inna insyaallah muhtadun. Wa makadu yaf'alun. Nah, hampir-hampir mereka itu tidak dapat menyembelih sapi karena banyak sekali yang mereka tanyakan. Justru tambah bertanya, justru malah memberatkan mereka. Nah, inilah orang-orang Bani Israil sehingga menyulitkan diri mereka sendiri. Nah, namun ada di sana pertanyaan-pertanyaan yang kita wajib, misalkan kita tidak mengetahui tentang gerakan sholat, wajib kita untuk bertanya. Ada lagi pertanyaan yang nggak usah ditanyakan gitu, malah haram, akan menyulitkan kalian gitu. Seperti pertanyaan tadi, pertanyaan Bani Israil. Balik di sini. Nah, mungkin itu saja, mungkin kita bisa lanjutkan dalam sesi yang lebih detail lagi, sesi pertanyaan jawab atau diskusi kita. Insya Allah kita akan berlama-lama di sana. Jika memang banyak yang bertanya, kita kembalikan kembali kepada moderator. Silakan moderator, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Ustadz Furqon atas penjelasannya. Masya Allah, teman-teman, tadi kita sudah sama-sama ya mengkaji tentang bagaimana suatu hadis yang memang dari hadis itu kita semakin tahu tentunya tentang tolak ukur. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustadz Furqon bahwa memang tentu Islam datang sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan ingin memudahkan para hambanya dalam beribadah dan juga mentaati perintah. Tapi tadi kita sudah dengar juga bahwa ternyata nggak semua perintah itu bersifat wajib, bahkan ada juga yang dilarang. Nah, teman-teman, sekarang yuk silahkan bagi yang ingin bertanya terkait tema kita pada malam hari ini, silahkan teman-teman tulis pertanyaannya di kolom chat, insya Allah nanti akan kami bacakan, atau kalau mau bertanya langsung kepada Ustadz Furqon juga boleh. Silahkan dinyalakan aja mikrofonnya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan aktifkan fitur raise hand-nya ya. Oke.
Kalaupun ragu untuk bertanya langsung, bisa langsung aja tulis di kolom chat. Nanti akan kami bacakan ya. Nah, tadi sudah kita dengar juga penjelasannya bahwa memang luar biasa ya, memang agama Islam itu sungguh memudahkan, tapi garis besarnya adalah jangan sampai kita menjadi hamba yang menggampangkan, kayak gitu. Oke, nah ini sudah ada pertanyaan dari saudara kita. Di sini saya akan bacakan ya pertanyaan dari Mas Kafi, betul? Oke, baik kalau gitu coba saya bacakan ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah jika kita menunaikan haji, kita mau menunaikan haji untuk menyempurnakan hukum Islam? Nah, tapi kita dengan menggunakan uang dari hasil pinjaman atau berhutang. Kira-kira gimana ya? Kita di sisi lain mungkin ingin sekali menyempurnakan rukun Islam, yaitu yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji. Cuman kita tahu juga nih bahwa memang biaya haji itu tidak sedikit gitu ya. Mungkin kurang-kurang sedikit, 5 juta atau berapa juta, tapi dari hasil pinjaman atau berhutang. Kira-kira gimana nih Ustadz hukumnya? Boleh silakan dijawab oleh Ustadz Furqan. Ya, pertanyaan yang baik dan juga sering ditanyakan ya, dan masyarakat mungkin juga mereka banyak bertanya tentang hal tersebut. Nah, jadi secara hukumnya itu ketika kita haji itu sah-sah saja ketika kita memang tidak memiliki uang untuk berhaji, ongkosnya dan lain sebagainya. Di sana kita hutang kepada teman kita, keluarga kita. Nah, itu secara hukum Islamnya sah-sah saja, gitu ya. Namun secara mungkin kan kita tidak hanya melihat kepada hukum saja, tapi di sana Islam melihat kepada prioritas. Jadi ada istilahnya fikih aulawiyat gitu ya, fikih prioritas gitu ya. Mana yang kita prioritaskan, yang mana yang kita tidak prioritaskan, mana yang kita harus benar-benar sifatnya darurat gitu ya, dan mana yang sifatnya itu kita bisa nanti kita kerjakan dan sebagainya. Nah, haji ini merupakan rukun rukun Islam, ya kan, yang mana kewajiban tersebut ya man istata'a minkum ilaihi sabila, barang siapa yang dia mampu untuk menuju pada haji. Tapi kan dalam haji itu ada 2 syarat juga ya. Ada namanya syarat hartanya atau dia memiliki ongkos. Kedua, dia memiliki zat, sebuah kemampuan untuk kemampuan tenaga gitu, dalam keadaan sehat gitu ya. Nggak usah dipaksakan ketika kita misalkan sudah berumur tidak kuat gitu ya. Maka kewajiban haji ya pada saat itu tidak wajib baginya. Nah, bagaimana misalkan arti kepemilikan harta tersebut? Syarat kan harus ada kepemilikan harta dan juga dia itu harus sehat-sehat saja. Gitu. Jadi mampu untuk ke istitoa untuk kepada haji. Nah, mampu ya atau memiliki harta itu kan kita bisa hutang kemudian jadi kepemilikan kita, itu makanya saya katakan sah-sah saja. Tapi di sana ada prioritas, ada sekiranya kalau kita itu belum ada uang, ya tidak mengapa, tidak wajib bagi kita. Itu sebenarnya tidak wajib. Namun ketika kita sudah mengutang, ya hal tersebut menjadi wajib untuk Untuk berhaji gitu. Jadi di sini ada semacam kesulitan yang kita sulitkan sendiri. Ya, itu kaidahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberat-beratkan hamba-hambanya yang tadinya enggak wajib bagi dia karena dia tidak memiliki uang, ya sudah tidak wajib bagi dia. Jadi melihat rukun Islam itu kita
apa seolah-olah kalau kita haji dan ini dan sebagainya kita lebih baik daripada orang yang belum haji gitu. Nah, maka ini pemahaman yang kurang dibenarkan dalam Islam gitu ya. Jelas-jelas Islam mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Orang yang berhaji itu harus ada istitoah. Kalau mampu gitu, kalau nggak mampu ya tidak mengapa. Justru kalau kita tidak mampu, kita tidak pinjam kemana-mana, dan kita terus fokus pada ibadah-ibadah yang kita kerjakan, misalkan sholat duha gitu ya, kemudian ibadah-ibadah yang lain banyak juga pahalanya gitu. Maka itu sudah cukup bagi kita. Secara hukum, saya ulangi lagi, itu sah-sah saja, tapi secara prioritas mungkin kita lihat kembali mana yang lebih dibutuhkan, yang sifat darurat, tingkat per tingkat seperti itu. Kalau kita sudah sudah berazam, sudah kemudian hutang, maka tidak mengapa. Kan yang sulitnya nanti kita mengembalikan hutang tersebut, ya kan. Kalau kita mampu ya tidak mengapa. Tadi afdol ya itu dengan dengan kesiapan istitoah. Benar-benar kita memiliki uang tersebut, benar-benar kita itu telah sehat jasad dan walafiat seperti itu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya pada Mas Kafi pertanyaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, kita sudah lihat ada pertanyaan dari Mas Fadla. Mungkin bisa Ustadz Furqan bacakan dan langsung dijawab. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Apakah puasa kita yang bolong di masa kecil ya harus dikodok masa kecil ya? Jadi kalau kewajiban puasa ya, kewajiban puasa itu kita lihat dulu ya kan, apa saja sih yang menjadikan seorang itu wajib puasa. Kalau tidak puasa maka dia berdosa. Kalau dia masih kecil ya, dalam hal ini misalkan dia belum balik ya, belum bermimpi, belum keluar belum mandi besar gitu ya, keluar air mani dan sebagainya, dari tanda-tanda seorang itu sudah berumur dewasa gitu, sudah balik, maka dihukumi sebagai anak kecil dan tidak wajib untuk berpuasa. Jadi puasanya itu kalau dia berpuasa anak kecil tersebut dia dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan sama anak kecil tersebut dia juga tidak mendapatkan dosa. Jadi kalau dia itu masih umur berapa tahun, 7 tahun ke bawah ya biasanya ya, 7 tahun ke bawah belum balik, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengqadha. Nah kalau misalkan dia udah 12 tahun, 13 tahun, udah balik lah ya, mungkin kalau yang dimaksud dengan masa kecilnya itu sekitar umur segitu atau dia sudah balik ya, maka tentunya ketika sudah balik dia mengqadha ya terus, karena itu adalah hutang Allah Subhanahu wa taala, hutang kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa dainullah wa haqqullah ahaqqu ayyuqda, dan hak Allah itu lebih atau lebih wajib diprioritaskan untuk kita bayar seperti itu. Nah, bayarnya dengan apa? Kalau misalkan kita lupa kita nih berapa tahun gitu ya, kita dikira-kira saja, karena tidak usah sampai susah, la yukallifu nafsan illa wus'aha, kita kira-kira saja berapa tahun, kemudian kita cicil kodoknya setiap misalkan Senin Kamis, kemudian hari-hari ya, besok puasa, besok enggak, besoknya puasa, besok enggak. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang dimaksud dengan masa kecilnya itu sudah balik, maka kita wajib untuk mengqadha, sebagaimana juga misalkan sholat ya. Sholat kalau kita sudah sudah misalkan baru taubat ya orang, misalkan ya sudah balik dia tidak sholat 13 tahun atau berapa ya, misalkan 2 tahun lah dia tidak sholat, kemudian dia taubat mulai sholat, qadha enggak? Diqadha juga gitu, karena itu hakullah hak ayyuqda, karena itu hak Allah yang wajib untuk kita tunaikan. Kita takriban saja, kita sekiranya berapa tahun kita sholat setelah sholat wajib, misalkan sholat zuhur, sholat 2 kali untuk mengqadha apa yang telah lalu misalkan seperti itu, maka itu wajib saja, wajib. Karena apa? Karena kita punya hutang sama manusia aja wajib, apalagi kita hutang, dan itu juga hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya pada Mas Fadil Abi. Mudah-mudahan menjawab ya. Nah, tentunya agar tidak berat bisa dicicil-cicil ya Ustadz ya. Mudah-mudahan kita semua Ya. selalu panjang umur, sehat walafiat, sehingga tetap bisa menunaikan dan juga menjalankan hak-haknya Allah tadi kalau Ustadz Furqan bilang ya, bahwa memang puasa itu tetap wajib dikodo walaupun kita meninggalkannya di usia kecil, tapi terbilangnya sudah balik gitu ya Ustadz, di mana pahala dan dosa sudah ditanggung sendiri kalau kita dengar ya, kalau kata orang tua gitu. Nah, mudah-mudahan bisa dengan puasa dibantu Senin Kamis, dirutinkan dengan niat kodo juga bisa ya Ustadz ya? Saat puasa Senin Kamis. Sebenarnya memang ada perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan tidak boleh karena yang kita qadha puasanya itu wajib, sedangkan Senin Kamis itu sunnah, maka tidak bisa masuk kecuali sunnah dengan sunnah. Misalkan Senin Kamisnya bertepatan dengan puasa sunnah lainnya, puasa Syawal kah? Kita mungkin bisa niatkan puasa Syawal dan puasa apa? Puasa Syawal dan puasa Senin Kamis seperti itu. Oh, berarti yang sunnah boleh dengan yang sunnah, tapi kalau wajib tetap dengan niat wajib gitu ya Ustaz? Betul. Sebagai bentuk misalkan sholat habis isya, sholat rawatib. Kita niatkan sholat malam juga 2 rakaat. Kemudian pas sebelum subuh kita sholat witir. Nah, itu tidak mengapa juga. Oke, berarti harus diingat juga ya dengan niatnya, jangan sampai nanti teman-teman tidak membaca niatnya justru malah jadi sia-sia, tidak terbayar dan tercatat hutangnya jadinya Ustadz ya. Nah, itulah pentingnya sebuah niat, dan itu pernah dibahas juga sama kita di kajian hadis Arba'in sebelumnya. Nah, alhamdulillah teman-teman, terima kasih banyak atas pertanyaannya, menarik sekali. Kita sudah bisa berdiskusi tentang tolak ukur mengambil yang mudah dalam Islam. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi hambanya yang taat, beribadah, dan juga semangat juga tentunya dalam meraih ilmu. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kalau gitu mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan juga membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Amin, amin ya robbal alamin. Senang sekali saya Ella Syadia dapat memandu kajian Kampung Syariah. Bagi teman-teman yang belum kebagian dan juga menonton rekaman-rekaman kajian sebelumnya, bisa silahkan langsung ke YouTube channelnya Kajian Kampung Syariah. Di situ sudah lengkap sekali, ada playlistnya, teman-teman bisa nonton. Dan pastinya juga bisa mengkaji ulang lagi kira-kira apa ya yang perlu dibahas dan juga diperbaiki dalam kita beribadah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga semuanya selalu sehat. Kita jumpa lagi insya Allah di Sabtu depan. Saya Ella Syadia bersama dengan Ustadz Furqan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.